Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor dan dampak kelainan anak berkebutuhan khusus. Yang mana yang telah disampaikan oleh kelompok yang pertama ABK tersendiri adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dimiliki anak. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas yang pertama adalah faktor ya. Faktor apa sih yang dialami oleh anak? Baiklah, di sini faktor yang pertama adalah faktor herediter. Yang mana faktor herediter ini terjadi karena kelebihan kromosom atau disebabkan oleh kedua gen bapak atau ibu itu sama ya teman-teman. Selain itu, usia ibu sewaktu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kelainan anak atau terhadap kelahiran anak. Usia ibu hamil di atas 35 tahun memiliki resiko yang sangat cukup tinggi untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus. Itu faktor yang pertama. Dan yang kedua adalah faktor infeksi, yang mana merupakan suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit infeksi selama ibunya hamil. Yang ketiga adalah faktor keracunan. Faktor keracunan di sini secara langsung terkena anak maupun melalui sang ibu saat kehamilan. Munculnya fetal alkohol syndrome adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengkonsumsi kebanyakan alkohol. Yang mana faktor keracunan di sini adalah faktor yang disebabkan oleh ibu selama hamil karena mengkonsumsi alkohol terlalu lebih. Dan yang keempat adalah faktor trauma. Yang mana faktor trauma di sini adalah mungkin proses kelahirannya sulit sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung risiko tinggi dan mengakibatkan sang anak itu kekurangan oksigen pada otaknya. Dan faktor trauma yang kedua itu seperti bencana alam, mungkin gempa saat itu. Terus makanya terjadi cacat fisik dan gangguan mental terhadap anak yang dikandungnya. Itu juga bisa ya teman-teman. Terus yang kelima adalah kekurangan gizi. Mungkin selama ibunya hamil atau mengandung itu jarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung gizi. Terus yang kalau kita lihat dari pandangan sudut terjadi kelainan para ahli, itu di sini ada 3 poin, yang mana tahap pertama adalah prenatal, yang mana terjadi kelainan pada anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Itu menurut para ahli. Atau seorang ibu yang tengah hamil muda keracunan alkohol, itu juga sudah disebutkan di atas tadi ya. Terus yang kedua adalah perinatal. Perinatal di sini adalah sering juga disebut natal, waktu terjadinya kelainan atau saat proses kelahiran. Atau menjelang dan sesaat setelah kelahiran. Berarti perinatal di sini adalah kelainan yang prosesnya itu sebelum kelahiran atau setelah beberapa saat setelah proses kelahiran. Yang ketiga adalah pasca natal, yang mana terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan kurang lebih 18 tahun. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang ke B yaitu dampak terjadinya kelainan pada anak yang berkebutuhan khusus. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama yaitu dampak fisiologis, dampak psikologis, dan dampak sosiologis. Dampak fisiologis di sini terutama pada anak-anak yang mengalami kelainan yang berkaitan dengan fisik, termasuk sensori motor. Terlihat pada keadaan fisik menyandang berkebutuhan khusus, kurang mampu mengkoordinasi geraknya. Jadi di sini kurang mampu koordinasi sensor motor, melakukan gerak yang tepat dan terarah serta menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis di sini timbulnya berkaitan dengan kemampuan jiwa lainnya, karena keadaan mental yang labil akan menghambat proses kejiwaan dalam tanggapannya terhadap tuntunan lingkungan.
kekurangan kemampuan dalam penyesuaian diri yang diakibatkan adanya ketidaksempurnaan individu. Yang ketiga yaitu dampak sosiologis. Dampak sosiologis di sini yaitu timbulnya karena hubungannya dengan kelompok atau individu di sekitarnya, terutama untuk keluarga dan saudara-saudaranya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di keluarga akan menyebabkan berbagai perubahan dalam keluarga, seperti keluarga sebagai suatu unit sosial di masyarakat. Dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus, yaitu merupakan musibah, kesedihan, dan beban yang berat. Kondisi itu memanifestasi dengan reaksi yang bermacam-macam seperti kecewa, shock, marah, depresi, rasa bersalah, dan bingung. Reaksi yang beraneka ini dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga yang selamanya tidak akan kembali seperti semula. Yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri sendiri. Kondisi keterbatasan mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada mereka yang berkebutuhan khusus kategori berat dan sangat berat. Yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri. Kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan yang rendah berakibat hambatan penyesuaian diri dan pada anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan diisolir oleh keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu masalah penyaluran ke tempat kerja. Keterbatasan pada anak berkebutuhan khusus merupakan masalah di dalam mendapatkan pekerjaan. Masalah ini perlu diprioritaskan dalam program penanganan untuk menyiapkan anak berkebutuhan khusus dengan berbagai program keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah atau bekerja. Yang keempat, masalah kesulitan belajar. Keterbatasan kemampuan fisiologik dari anak berkebutuhan khusus mengakibatkan kesulitan mencapai prestasi belajar di bidang akademik. Kondisi ini perlu diperhatikan bahwa program penanganan diusahakan dapat memenuhi kebutuhan anak untuk mencapai prestasi belajarnya. Dan yang kelima, masalah gangguan kepribadian dan emosi. Keterbatasan pada fisiologis anak berkebutuhan khusus menyebabkan keseimbangan pribadinya kurang stabil. Kondisi yang demikian dapat dilihat pada penampilan tingkah lakunya sehari-hari. Misalnya, anak berdiam diri berjam-jam lamanya. Gerakannya yang hiperaktif dan mudah marah, mudah tersinggung, suka mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Yang keenam, masalah pemanfaatan waktu luang. Anak berkebutuhan khusus dalam tingkah lakunya sering menampilkan tingkah laku nakal dan mengganggu ketenangan lingkungannya. Hal ini terjadi karena anak berkebutuhan khusus tidak mampu berinisiatif yang dipandang layak oleh lingkungan. Mereka tidak mampu menggunakan waktu untuk inisiatif kegiatan yang terarah jika tidak ada yang mengarahkan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah faktor dan dampak kelainan pada anak berkebutuhan khusus ya. Ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.